إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, memberikan kita kesempatan dan waktu luang hingga semua kita bisa hadir bersama di masjid dan juga tentunya di majlis insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin menyebutkan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, khususnya berkaitan dengan mentaati pemimpin kaum muslimin. Di antara begitu banyak prinsip yang disebutkan oleh para ulama yang harus kemudian kita miliki sebagai seorang muslim dan juga sebagai rakyat, 6 di antaranya insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan khutbah kali ini. Yang pertama adalah di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin kaum muslimin yang demikian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan pemimpin kalian. Dalam ayat ini kita dapatkan satu faedah bahwasanya mentaati Allah itu mutlak, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mutlak, dan mentaati pemimpin tidak mutlak. Jika mereka memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat. Tapi jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban taat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Wa fi riwayah, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun." Wa fi riwayah, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun majdu'ul atraf."
Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian walaupun dia adalah seorang budak. Dalam riwayat lain, walaupun dia adalah seorang budak dari Ethiopia. Dalam riwayat lain, walaupun dia adalah seorang budak dari Ethiopia yang tangan dan kakinya cacat. Dalam hadis ini kita dapatkan faedah bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berikan sinyal kepada kita bahwasanya nanti ada pemimpin-pemimpin yang mencapai ke puncak kepemimpinannya secara tidak syar'i. Budak tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin. Orang cacat tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin. Konsep yang ada khususnya di negara kita ini bukan konsep Islam. Tapi mau bagaimanapun mereka ada di puncak sekarang, mereka memimpin negara ini sekarang, maka kewajiban kita kembali kepada sabda Nabi Muhammad SAW, mendengarkan dan mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mereka memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat. Kata Nabi Muhammad SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri tidak harus taat pada suaminya, anak tidak harus taat pada orang tuanya, rakyat tidak harus taat pada pemimpinnya kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umiru bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Setiap individu muslim dia harus mendengarkan dan mentaati pemimpinnya dalam semua perkara yang dia suka atau dia tidak suka, berkaitan dengan kebijakan sebuah yakni atau satu pemerintahan. Yang dia suka dan dia tidak suka, kewajiban dia taat. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi jika dia diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada kewajiban mendengarkan, tidak ada kewajiban mentaati pemimpin yang demikian. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, tidak bermaksiat kepada mereka, tidak membangkang kepada mereka. Na'udzubillah, apalagi sampai menggulingkan pemerintahan mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, man ata'al amira faqad ata'ani wa man 'asal amira faqad 'asani. Barang siapa yang mentaati pemimpinnya, berarti dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Kata Nabi Muhammad SAW, innahu sajada alaikum wulat umara ta'rifuna minhum wa tunkirun. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله قال لا أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. وفي رواية لا ما أقام فيكم الصلاة وفي رواية ما صلوا. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh nanti kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, ta'rifuna minhum wa tunkirun. Kalian mengetahui dari mereka, mereka punya kebaikan-kebaikan, tapi kalian juga mengetahui dari mereka keburukan-keburukan. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kita harus mengangkat pedang kepada mereka? Apakah kita memerangi mereka? Kita gulingkan, kita berontak? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? La, jangan, enggak boleh. Addu ilaihim haqqahum. Tunaikan saja kewajiban kalian kepada mereka, mendengarkan, mentaati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha alladzi lakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka enggak ngasih.
tunaikan saja kewajiban kalian kepada mereka, minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, ma aqama fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat di antara kalian. Masih mudah kita menjalankan salat di negeri ini, masih mudah azan berkumandang di negeri ini. Gak usah jauh-jauh ke negeri yang lain. Di Singapura saja azan tidak boleh berkumandang. Gak usah jauh-jauh, dekat. Azan masih berkumandang luar biasa di negeri ini. Salat berjamaah semua kita masih mudah menjalankannya. Bahkan sebagian pemimpinnya salat bersama kita. Dan mereka lain masallau, jangan, enggak boleh selama mereka masih sholat. Ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas bahwasanya mereka hanya mentaati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak mereka yang tidak ditunaikan oleh pemimpin mereka, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, mereka salat di belakang pemimpin mereka. Ya, pemimpin yang tadi, yang kita tahu mereka punya kebaikan, tapi kita tahu juga mereka begitu banyak keburukan. Mungkin suatu saat ada wali kota salat di sini dan jadi imam, ada gubernur di sini kemudian salat menjadi imam, bahkan mungkin Pak Presiden ke sini dan jadi imam. Apakah kemudian kita salat di belakang mereka? Kita tahu loh mereka banyak keburukan, tapi kita tahu juga mereka punya kebaikan. Apa prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita salat di belakang mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, innahu sayalikum ulatun ba'di, fayalikumul birru bibirrihi, wal fajiru bifujurihi, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq, wa sallu wara'ahum, fa in ahsanu falakum walahum, wa in asa'u falakum wa alaihim. Sungguh nanti kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bermacam-macam. Yang baik akan memimpin dengan kebaikannya, yang buruk akan memimpin dengan keburukannya. Tapi ingat kewajiban kalian, dengarkan mereka, taati mereka dalam segala hal yang bersesuaian dengan kebenaran. Dan salatlah kalian di belakang mereka. Jika mereka berbuat baik, kalian dapat pahala karena taat, mereka dapat pahala karena menunaikan kewajiban. Tapi jika mereka berbuat buruk, kalian dapat pahala dan mereka mendapatkan dosa. Simpel, kewajiban kita hanya taat. Minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka baik, mereka dapat pahala, kita dapat juga. Mereka buruk, mereka dapat dosa, kita tetap berpahala. Inilah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, mereka mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Mereka mendoakan keistiqomahan untuk pemimpinnya. Kata Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, berkata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, "Idza ra'aitu ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Jika kalian mendapatkan ada seorang laki-laki mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut mengikut hawa nafsu. Tapi jika kalian dapatkan ada seorang laki-laki mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu mendoakan, bukan kemudian membongkar aib, mencaci maki, entah itu di mimbar, entah itu dalam tulisan, entah itu dalam video. Mereka enggak berubah, Anda gitukan. Tetap mereka dengan keburukannya, tetap mereka tidak menunaikan kewajibannya, tetap mereka dengan korupsinya dan semuanya. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu merubah mereka. Berkata Imam Qadhi Iyad, kata beliau, Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, "Law kanat li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan." Qalu, "Fassir lana ya Aba Ali." Qala, "In ja'altuha fi nafsi lam ta'duri, wa in ja'altuha fi sultan saluha fa saluha bi salahi al-ibad wal bilad."
Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, jika aku tahu aku punya satu doa mustajab, sungguh aku akan persembahkan kepada Allah untuk kebaikan pemimpin. Murid-murid beliau bertanya, wahai Abu Ali, terangkan kepada kami. Kan kesempatan baik ya, kita tahu punya satu doa mustajab, ya kita gunakan untuk diri kita saja dong. Makanya murid-muridnya bertanya, tafsirkan kepada kami perkataanmu wahai Abu Ali. Kata beliau, jika doa tersebut saya gunakan untuk diri saya sendiri, maka manfaatnya tidak pernah akan berimbas pada orang lain. Ya buat saya saja, lawan doanya untuk saya. Tapi jika doa tersebut saya berikan untuk pemimpin, dan berdasarkan doa tersebut kemudian Allah merubah pemimpin ini menjadi baik, dengan baiknya seorang pemimpin, semua rakyat dan seluruh negeri akan merasakan kebaikannya. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 5. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, mereka menasehati pemimpinnya, bukan mencaci maki, bukan koar-koar sana sini menyebutkan aibnya, bahkan aib individu, gak ada hubungannya terkadang dengan tugas yang mereka tinggalkan atau tidak mereka tunaikan. Ini Ahlus Sunnah. Kata Nabi Muhammad SAW, man arada ayyan sahlihi sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudh biyadihi fayakhluwa bihi in qubila minhu fadak wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan menasihatinya di depan umum. Anda bikin video, Anda jelek-jelekkan mereka, Anda bikin tulisan, Anda caci maki mereka, Anda khutbah kemudian Anda sebutkan aib mereka. Nggak gitu caranya. Ambil tangannya, berbicaralah dengan mereka 4 mata. Subhanallah. Di zaman sekarang ini, semua pemimpin itu, bahkan Pak Presiden sekalipun, punya akun media sosial. Anda tidak harus berteman untuk mengirim pesan kepadanya. Nasihati. Alhamdulillah saya pun mempraktekkan. Ya, wali kota, gubernur, siapapun di antara mereka punya akun. Anda bisa direct message, Anda bisa inbox, Anda bisa, ya terserah. Bahkan yang saya ketahui pribadi, sebagian asatidz kita, mereka datang ke komisi-komisi itu di DPR. Kenapa? Untuk ngasih nasihat, bukan keluar-keluar sana sini. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan nasihati di depan umum. Anda jelek-jelekan habis mereka. Ingat, mereka punya power. Ingat, mereka punya power. Anda salah ngomong, Anda selesai. Ambil tangannya, berbicara 4 mata. Jika diterima, itulah yang kita harapkan. Dan jika tidak, kita telah menunaikan kewajiban. Saya sudah nasihati. Tapi Ustaz, ketika dinasihati mereka tidak melaksanakan, ketika dinasihati mereka tetap dengan keburukannya. Prinsip yang ke-6 jawabannya, bahwasanya di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, mereka sabar akan keburukan pemimpin-pemimpinnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man ra'a min amiri syai'an fakariyahu falyasbir. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai pada pemimpinnya, bersabarlah. Tapi Muhammad suruh sabar. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, sampai kapan sabarnya? Sampai hari kiamat kita harus sabar. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal hawl. Sungguh nanti kalian akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan, mengedepankan, memprioritaskan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan rakyatnya. Persis gak Pak? Persis yang ngomong Nabi Muhammad kok. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalian nanti akan mendapatkan pemimpin yang mereka lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan rakyatnya. Persis.
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fasbiru, bersabarlah kalian hatta talqawni al-haud, sampai semua kalian bertemu denganku nanti di telagaku di hari kiamat. Sampai hari kiamat kita sabar, minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak tunaikan untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini prinsip yang jelas. Mungkin sebagian bertanya, Ustaz, antum dan teman-teman antum keluar-keluar taat pemerintah, antum nyobol saja enggak? Subhanallah. Perkataan orang yang bodoh tentunya. Para ustaz dan semua jamaah pengajiannya hanya memiliki prinsip ahkamus syuru' ghairi ahkamil wuku'. Hukum-hukum permulaan berbeda dengan hukum ketika sudah kejadian. Ingat sabda Nabi Muhammad tentang budak tadi. Ahkamus syuru', hukum permulaan, budak tidak layak jadi pemimpin, perempuan tidak layak jadi pemimpin, yang cacat tidak layak jadi pemimpin. Konsepnya bukan Islam, tidak benar konsepnya. Tapi kemudian terjadi. Kita pernah punya presiden perempuan, kita pernah punya presiden enggak terlalu sehat, kita punya presiden dengan semua konsep yang bukan dari Islam. Sekarang kan sedang terjadi. Dari awal enggak suka kita, dari awal enggak setuju kita. Ini hukum-hukum permulaan. Tapi begitu kejadian, betul-betul orang-orang ini sampai ke puncak kepemimpinan dengan caranya masing-masing, maka kewajiban kita taat. Mereka hanya berprinsip, bukan kemudian orang yang tidak jelas. Ini kaedahnya. Ahkamus syuru' ghairi ahkamil wuku'. Hukum-hukum permulaan berbeda ketika sudah kejadian. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarimal akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jemaah rahimakumullah, ulun ingin rekap sedikit. Mudahan semua kita pulang dari sini faham minimal 6 di antara begitu banyak prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. 1. Taati mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Jangan bermaksiat kepada mereka karena itu bukti maksiat kita kepada Allah dan juga Rasulnya. 3. Salatlah di belakang mereka. 4. Doakan mereka kebaikan. 5. Nasihati mereka bukan menjelek-jelekkan. Dan yang ke-6, bersabarlah akan keburukan-keburukan mereka. Dan kita punya fokus jemaah. Kita punya fokus ketika siapapun di antara kita hidup di muka bumi ini, sembah Allah Subhanahu wa taala. Ulun pernah bertanya kepada seorang yang subhanallah semangatnya menegakkan negeri Islam, menegakkan khilafah Islam. Saya tanya, ringan saya bertanya, "Afwan akhi, antum salat 5 waktu di masjid apa di rumah nih?" Kok hehehe? Saya nanya, antum salat 5 waktu di masjid apa di rumah nih? Di rumah Ustaz. Lah, ente salat 5 waktu aja masih di rumah, ngomongin negara. Ngomong ente ketinggian. Kewajiban kita kepada Allah saja belum kita tunaikan. Kepada Allah belum kita tunaikan. Sama orang tua terkadang masih durhaka. Sama pasangan terkadang masih tidak setia. Sama anak terkadang masih tidak bertanggung jawab. Sama teman-teman lisan kadang-kadang buruk. Untuk hukum Allah di diri kita, Anda belum tegak. Jangan-jangan kita takutkan nanti tegak khilafah Islam, rumah ente yang pertama kali dibakar sama pemerintah karena ente sudah di rumah. Ya,
kewajiban Allah belum kita tunaikan secara pribadi. Anda ingin pun tegakkan. Bangun itu di diri kita masing-masing. Taati Allah Subhanahu wa taala, taati Rasulnya Muhammad SAW. Berkaitan dengan keburukan pemimpin, poin nomor 6, bersabar aja dan mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berapapun mahalnya listrik, mau berapapun mahalnya bensin, kalau kita minta hak kita kepada Allah, Allah kasih duit, kita bisa beli. Santai aja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah bermanfaat. Salat dan khilaf ulun mohon maaf. Yang jelas Ahlus Sunnah memiliki prinsip yang jelas terhadap pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.